Shalom Bapak Ibu, kita akan renungkan kembali firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 2 Tawarik 1 ayat 1. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berhikmat dan menjadi kuat. Berhikmat dan menjadi kuat. Salomo masih sangat muda dalam pembacaan yang kita baca ini. Tapi dia sudah diangkat menjadi raja. Sehingga kita melihat bahwa tentu ia masih kurang berpengalaman. Bahkan kurang berhikmat. Dengan demikian secara logika dia akan mengalami banyak kesulitan untuk memimpin bangsa yang sangat besar itu. Akan tetapi Alkitab berkata justru Salomo menjadi kuat, semakin berhikmat dalam kedudukannya sebagai raja. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Salomo menjadi lebih kuat dan berhikmat? Padahal dia masih sangat muda dan kurang berpengalaman. Jawabannya ada di ayat 1b tadi. Bahwa apa? Bahwa Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Dan pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menyertai dan menjadikannya berkuasa? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama karena Salomo datang dan meminta petunjuk Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 5 di sana berkata, maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo menjadikan Tuhan Allah adalah pusat hidupnya dan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun dalam kepemimpinannya. Bagaimana sesungguhnya dengan kita? Sudahkah kita menjadikan Tuhan pusat hidup kita dan firman Tuhan adalah sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan kita? Baik dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam membangun hubungan dengan siapapun, maupun di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari kita. Karena itu ini menjadi penting. Yang kedua adalah karena Salomo mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Nah, kalau dihitung dari sisi ekonomi, apa yang dibuat Salomo adalah sebuah kerugian besar. Bahkan dipandang sebagai tindakan yang merugikan. Tapi bagi Salomo pandangannya justru berbeda. Menurut Salomo adalah apalah arti 1000 korban yang dia persembahkan jika dibandingkan dengan berkat-berkat Tuhan yang telah Daud ayahnya miliki dan alami, bahkan juga dirinya Salomo sendiri pun telah miliki dan alami dari Tuhan. Itu sebabnya Salomo melakukannya dengan hati bersyukur kepada Tuhan, bahkan dia memberi yang terbaik, bukan dengan terpaksa, apalagi dengan penuh beban. Itulah sungguhnya alasan Tuhan menyertainya dan menjadikannya berkuasa. Yang ketiga karena Salomo sadar kalau dirinya ada dan bisa menjadi raja karena Tuhan. Dalam ayat 8 berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Di ayat 9 berkata, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Perhatikan saudara, bahwa Salomo sadar bahwa Allah lah yang mengangkatnya menjadi raja. Maka pesannya bagi kita adalah bahwa setiap kebaikan Tuhan yang kita terima, setiap berkat seharusnya membawa kita sadar bahwa kita ini ada karena Tuhan. Dan harus mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan itu kepada Tuhan. Sebab kita ini hanyalah alat di tangannya untuk melakukan kehendaknya. Dan yang keempat, mengapa Tuhan menyertai dan menjadikannya berkuasa? Oleh karena Salomo tahu dan mengerti yang Tuhan kehendaki. Dalam ayat 7 dikatakan pada malam itu juga Allah menyatakan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Dan Salomo menjawab di ayat 10, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Ayat 11 dan 12, "Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu." Salomo dikabulkan doanya. Dan sebagai akibatnya ayat 12 dikatakan, "Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Saudara, perhatikan, Salomo tidak meminta untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, yaitu hikmat agar bisa memimpin dengan benar. Inilah yang sungguh menjadi kehendak Tuhan. Salomo tahu apa yang sungguh menjadi penting dalam hidupnya. Bukan hal-hal kedagingan, tetapi sesungguhnya hal-hal yang kekal, yang berhubungan dengan bagaimana dia bisa efektif melayani Tuhan, bagaimana dia bisa efektif memimpin bangsa yang adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan itulah sungguhnya yang juga dikehendaki Tuhan. Maka ketika kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, maka jangan ragu, jangan kita takut dan khawatir. Maka Tuhan pun akan mencukupi dan melengkapi kita. Ingat Matius 6 ayat 33. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka mari kita sungguh-sungguh melakukan 4 hal ini. Dan ingat, jika kamu meminta harta dunia ini, engkau tidak akan dapat. Kalaupun engkau dapat, engkau tidak akan mendapatkannya banyak. Kalaupun banyak, tidak akan puas. Kalaupun puas, tidak akan lama. Tetapi kalau engkau mengejar dan mencari harta sorgawi, salah satunya adalah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka engkau pasti dapat. Sudah dapat, pasti banyak. Sudah banyak, pasti puas. Kalau sudah puas, pasti akan lama dan kekal adanya. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Marilah Tuhan di tengah dunia ini, kami rindu supaya hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, harta-harta sorgawi itu boleh sungguh memenuhi hati kami. Sehingga kami boleh berjalan seiring dengan tujuan Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat selama hidup yang masih Tuhan berikan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.